Guys, sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku. Salam kenal dulu ya, aku Topang bercerita hari ini. Aku bakal nyeritain satu film yang seru dan menarik banget nih guys. Judulnya Owe. Dari antara kalian siapa nih guys yang suka nggak bisa tidur? Di film ini, ngeri banget sih. Semua orang di bumi mendadak nggak bisa tidur sama sekali. Dong kebayang nggak? Mau dikasih obat, dibius pokoknya nggak bisa. Semua orang nggak bisa tidur. Padahal tahu nggak kalau nggak tidur sama sekali, lama-lama manusia bakal mati. Oh ya, waktu itu aku sempat upload film yang mirip-mirip kayak gini. Ceritanya tentang sekelompok remaja yang ditantang buat nggak tidur berhari-hari. Bakal dapat uang yang banyak itu. Seru banget filmnya. Aku bakal taruh linknya di bawah. Nanti habis nonton kalian tonton yang itu juga ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Aits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Sebentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya, ada seorang tentara wanita yang namanya Jill guys. Karena kondisi ekonominya cukup sulit. Tiap malam, Jill sering nyelinap ke ruang dokter di tempat kerjanya. Diam-diam dia tuh ngambilin stok obat tidur, yang nantinya obat tidur itu bakal dia jual. Jill nekat ngelakuin ini ya karena dia butuh banget uang guys. Soalnya suami Jill udah meninggal. Dan dia harus ngidupin dua anaknya. Yang cowok namanya Noah. Dan adiknya yang cewek namanya Matilda. Karena Jill selalu sibuk kerja. Anak-anaknya ini lebih sering diasuh sama neneknya. Sampai suatu hari, Jill dan dua anaknya ini kan lagi pergi jalan-jalan. Tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Mobil-mobil di jalan kayak hilang kendali, berhenti mendadak. Sialnya mobil Jill juga jatuh ditabrak dari samping. Jill dan dua anaknya sampai kecebur guys ke danau. Jill dan Noah, anaknya yang cowok sih kondisinya aman. Masalahnya Matilda yang kecil sempat tenggelam guys. Dia banyak kemasukan air sampai udah hilang kesadaran. Untungnya di situ kebetulan ada polisi juga. Matilda langsung ditolongin dan akhirnya berhasil diselamatin. Nah, setelahnya, Jill tetap mau meriksa kondisi kedua anaknya di rumah sakit. Kan anehnya pasien rumah sakit lagi penuh banget. Karena ternyata nggak cuma Jill, tapi banyak banget yang ngalamin kecelakaan di jalan. Udah gitu listrik, sinyal internet juga mati nggak tahu kenapa. Dan yang paling aneh nih ya, pasien-pasien di rumah sakit yang tadinya pada koma, mendadak malah pada bangun dong. Lanjut setelahnya Jill dan anak-anaknya pulang ke rumah. Kan sampai malam kondisinya masih sama. Listrik internet masih mati total. Udah gitu entah kenapa Jill, Noah sama si nenek gak bisa tidur guys di malam. Itu karena terus-terusan gak bisa tidur. Jill mutusin buat pergi ke tempat kerjanya. Kebetulan di jalan dia ketemu sama satu cowok yang selalu langganan beli obat tidur. Cowok itu ngeluh dia nggak bisa tidur banget. Sampai mau borong obat tidur di Jill. Soalnya teman-temannya juga katanya pada nggak bisa tidur sama sekali. Nah ya udah, seperti biasa. Jill mau nyalong obat tidur di tempat kerjanya kan. Dia kepergok, tapi nggak dimarahin. Karena di situ lagi ada tentara dan para ilmuwan yang panik. Di saat itu, Jill baru tahu kalau sekarang tuh lagi terjadi wabah serius. Jadi semua orang di seluruh dunia mendadak gak bisa tidur. Pantes aja semalam pada gak ngantuk sama sekali kan. Termasuk Jill. Ilmuwan harus segera nyari solusi. Karena kalau manusia gak tidur selama 2 hari, otak tuh bakal mulai kacau. Kalau gak tidur selama 4 hari, manusia bakal berhalusinasi parah. Organ tubuh juga bakal rusak.
Dan kalau nggak tidur berhari-hari, manusia bisa ngalamin gangguan jantung. Dan gawatnya bisa meninggal. Nah, di antara orang-orang yang nggak bisa tidur, ternyata ilmuwan katanya udah nemuin seorang wanita yang bisa tidur, guys. Wanita itu sekarang ada di markas penelitian. Dan tubuhnya lagi diperiksa. Ngedenger itu, Jill langsung sadar kalau Matilda, anaknya yang cewek semalam kan juga bisa tidur. Gawat banget dong. Berarti bisa-bisa Matilda ditangkap dan dijadiin objek penelitian juga. Jill buru-buru pulang ke rumah. Si Matildanya nggak ada. Katanya lagi dibawa sama neneknya ke gereja. Jill langsung nyuruh Noah Pakeng. Rencananya Jill mau ngebawa keluarganya kabur menjauh ke tempat yang aman. Pas lagi beberes, temennya Jill yang tadi ketemu udah nyusul ke rumah. Dia udah tahu dan jadi maksa kalau Matilda harus dibawa ke markas penelitian juga. Biar bisa ngebantu para ilmuwan buat mecahin masalah ini. Jill tapi nggak mau. Soalnya dia tahu kalau penelitian para ilmuwan tuh selalu kejam parah. Pria ini masih nggak nyerah. Tapi guys, dia terus-terusan ngebujuk Jill supaya mau ikut ke markas penelitian. Soalnya kelihatan di jalan, orang-orang yang pada nggak bisa tidur. Kondisinya mulai jetir ya. Jadi gampang emosi dan nyerang juga. Di sisi lain, orang-orang di gereja juga mulai ngamuk, ngeluh nggak bisa tidur. Bahkan pikiran mereka kan kacau. Mereka malah mikir, kayaknya orang yang kondisinya normal, yang bisa tidur kayak Matilda, harus dikorbanin deh jadi tumbal. Untung gak lama setelahnya Jill sampai juga nih di gereja. Situasinya tapi udah kacau banget. Jill juga nggak bisa nyamperin Matilda, apalagi teman kerjanya. Ini malah bilang mau ngebawa Matilda ke markas penelitian. Kan pria itu malah akhirnya dihabisi. Karena orang-orang di situ juga pengen ngedapetin Matilda yang spesial. Untungnya si nenek gercep nyembunyiin Matilda. Sementara bapak pastor juga berusaha ngalihin perhatian. Sampai akhirnya Jill, Matilda dan Noah bisa kabur. Nah, setelah kondisinya aman, Noah bilang, mungkin sebaiknya memang mereka pergi ke markas penelitian aja deh, soalnya mau kabur juga percuma guys. Kalau Noah dan ibunya tetap nggak bisa tidur, beberapa hari lagi, ya nantinya mereka juga bakal mati. Dan kan gak mungkin kan mereka ninggalin Matilda hidup sendirian di bumi. Jadi ya lebih baik ilmuwan segera ngelakuin penelitian. Supaya wabah gak bisa tidur ini cepat nemuin solusi. Walau ragu, Jill akhirnya setuju. Nah, buat menuju ke tempat penelitian, mereka kan butuh mobil yang bisa dipakai. Jill akhirnya sendirian nih. Pergi ke bengkel milik temannya yang suka ngotak-ngatik mobil jadul. Pas nyampe, temannya itu ternyata udah sekarat guys. Jadi ternyata ada dua orang jahat yang lagi ngerampok bengkelnya di. Itu Jill cuma bisa sembunyi dan untungnya nggak lama dua penjahat itu pergi. Jill akhirnya berhasil ngedapetin mobil jadul yang justru bisa nyala di situasi saat itu. Setelahnya, Jill dan dua anaknya berangkat menuju markas penelitian. Masalahnya internet kan nggak jalan. Aplikasi map buat nunjukin jalan jadi nggak bisa dipakai. Jill dan dua anaknya akhirnya pergi ke perpustakaan. Noah disuruh nyari peta. Sementara Jill ngajarin Matilda ngegunain tembakan. Sedih banget. Ini buat jaga-jaga kalau nanti bocil dan Noah nggak bisa bertahan terus. Matilda harus hidup sendirian. Matilda yang masih bocil ini ya malah jadi ketakutan. Dia sedih dan cuma bisa nangis di mobil. Sialnya nggak ada yang sadar kalau di luar ada sekelompok orang berbaju merah. Mereka tuh ternyata tahanan penjara yang udah berhasil kabur. Bahkan salah satu dari mereka ada yang ngedeket ke mobil juga. Setelah ngedenger ada ribut-ribut, baru kan nih Jill dan Noah sadar. Sayangnya telat, mobil mereka udah diambil. Padahal di dalam situ kan ada Matilda. Sialnya lagi, Jill dan Noah udah terkepung. Mau ngelindungin diri pakai tembakan pelurunya. Habis dong sampai pria yang tadi ngambil mobilnya. Ternyata malah nyuruh Jill dan Noah masuk. Mereka akhirnya jadi bisa pergi dari situ. Sepanjang jalan, Jill masih terus-terusan ngarahin tembakan. Dia khawatir pria ini orang jahat. Soalnya bekas tahanan penjara kan, padahal pelurunya aja kosong.
Nah, tapi di situ, pria yang namanya ini bilang kalau dia nggak ada niat jahat. Makanya dia tadi nolongin Jill dan Noah. Karena ya niatnya dia cuma pengen pergi dari kota itu. Jill mulai percaya sama Dodge. Mereka akhirnya pergi sejenak buat nyari persediaan bensin. Dodge kayaknya memang orang baik kan. Mereka akhirnya damai dan mutusin buat pergi bareng-bareng. Kebetulan tujuan mereka sama. Mau ke arah utara. Di malam harinya, mereka tiba-tiba dihadang sama sekelompok orang yang udah kayak zombie. Jadi karena pada nggak bisa tidur, kondisi orang-orang semakin error. Nggak terkendali guys, mobil mereka diserang habis-habisan. Untungnya orang-orang ini masih bisa nyelamatin diri. Lanjut yang nggak lama setelahnya, Jill ngelihat cahaya lampu dari kejauhan. Itu markas penelitian yang mereka tuju udah dekat. Dodge mau ngelanjutin perjalanannya dengan mobil itu. Sementara Jill dan anak-anaknya mau nyelinap masuk. Kan Jill tapi mau mastiin dulu kalau penelitian di markas itu aman dan gak akan ngebahayain Matilda. Jadi anak-anaknya disuruh sembunyi dan Jill nyelinap duluan. Nah, bisa kita lihat markas itu benar-benar dijaga ketat sama tentara. Untungnya karena Jill ini tentara juga. Dengan mudah dia berhasil nyelinap masuk. Kebetulan Jill juga nemuin jas dokter buat dipakai nyamar. Di situ Jill juga akhirnya ngelihat pasien nenek-nenek yang lagi diteliti kondisinya. Kasihan Jill. Jadi pengen ngebebasin nenek itu. Karena si nenek kan bisa tidur normal kayak Matilda. Berarti kan nantinya bisa ngejagain Matilda kalau Jill udah nggak bisa bertahan. Nah, tapi rencana Jill gagal karena keburu ketahuan. Dokter pirang ini tapi nggak curiga. Soalnya mereka tuh udah nggak tidur selama 6 hari kan guys. Pikirannya JT udah ngawur, udah susah mikir. Sementara penelitian mereka masih belum ada hasilnya sama sekali. Di situ Jill ya khawatir. Dia nggak mungkin ngebiarin Matilda diteliti sama orang-orang yang pikirannya lagi kacau karena belum tidur. Bisa-bisa Matilda dalam bahaya. Nah, di saat Jill mau pergi dari situ, Noe dan Matilda malah udah nyusul. Bahkan bareng sama Dodge yang juga nggak jadi pergi. Di situ Matilda juga malah jujur kalau dia spesial. Dia bisa tidur. Nggak pakai lama, Matilda jadi langsung dibawa ke ruang penelitian dong. Dia dikasih obat bius dan bakal dites-tes gitu. Sayangnya tetap aja nih ya, para dokter masih belum nemu penyebab wabah nggak bisa tidur. Ini malahan, nenek yang sebelumnya diteliti tadi sampai meninggal dong. Karena tubuhnya nggak sanggup ngejalanin berbagai tes di situ kasihan. Di situ si dokter Pirang tetap mau ngelanjutin eksperimen. Dia mau ngebandingin kondisi tubuh Noah dan Matilda. Sementara di luar, para tentara yang lagi jaga malah pada halu dong nih. Jadi, karena udah hampir seminggu nggak tidur, mereka berhalusinasi. Seolah ngelihat kiriman granat dari musuh. Padahal nggak ada. Dalam sekejap, semua tentara panik dan saling serang. Kondisinya udah bener-bener kacau. Para tentara itu udah nggak bisa dikendalin. Di sisi lain, Jill yang tadi dikurung di ruangan lain, akhirnya bisa nyelamatin diri. Diam-diam, dia pergi ke ruang penelitian buat ngebebasin Matilda. Setelahnya, dia mau ngebawa Noe juga kan. Noe malah lagi halu juga mainin kabel listrik. Ya jadi kesetrumlah jantungnya. Berhenti Matilda. Si bocil langsung gercep balik ke ruang penelitian. Ngambil alat kejut jantung kan. Masalahnya karena Jill terlalu panik. Alat kejut jantungnya malah jati ngenain Matilda. Bocil itu jati nggak sadarkan diri. Keesokan harinya bisa kita lihat. Markas penelitian itu udah penuh sama orang-orang yang tewas. Banyak yang nggak bisa bertahan. Setelah nggak tidur berhari-hari, semua dokter dan tentara meninggal. Termasuk si Dodge guys. Dia juga ikutan ketembak sama tentara yang halu kemarin. Beruntung Jill dan Matilda masih selamat. Bahkan Noe yang semalam kesetrum juga selamat guys. Udah gitu Noe bilang dia habis ngalamin mimpi. Dia bisa tidur berarti sembuh. Di situ Matilda jadi keingat. Di awal wabah ini terjadi, mereka kan sempat ngalamin kecelakaan. Waktu itu Matilda yang tenggelam jantungnya kan sempat berhenti.
Terus cepat ditolongin kan sampai akhirnya selamat. Udah gitu semalam waktu Noe kesetrum sama kan. Jantungnya sempat berhenti terus ditolongin. Nah, kalau teori Matilda benar, berarti buat bisa sembuh, bisa tidur, bisa hidup normal lagi, manusia harus ngalamin sekarat dulu buat ngebuktiin. Matilda dan Noe membawa tubuh ibunya yang udah lemah ke danau. Mereka tenggelamin tubuh Jill sampai kondisinya agak sekarat gitu. Walau sebenarnya nggak tega dan takut gagal, mereka nggak punya pilihan kan. Dan pasti ibu udah sekarat. Langsung dikasih pertolongan si Pierre. Harusnya sih selamat ya, dan nggak dijelasin juga orang-orang lain pada selamat atau enggak. Nah, tapi kalau dilihat dari awal film, yang pas pasien rumah sakit yang koma pada bangun, harusnya sih teorinya bener ya. Justru orang-orang yang ngalamin sekarat tetap bisa tidur normal dan bertahan hidup. Nah, gimana guys? Filmnya unik ya. Semoga kalian terhibur ya sama videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu. And see you guys on the next video. Bye-bye.